Nah, oke nih, mau nanya ini lagi. Gimana sih, kan ada yang namanya takdir. Betul. Doyok. Itu takdir. Iya. Takdir yang dimana manusia memang, ya takdirnya itu misalkan secara ekonomi terlahir miskin. Iya. Secara ekonomi ada miskin, ada yang kaya dari kecil nih, sampai dari kecil sampai di akhirnya menutup mata. Sampai meninggal dunia. Apakah memang ada takdir jadi orang miskin seumur hidupnya gitu? Atau bisa merubah takdir atau gimana? Baik. Kita mau tahu dulu apa itu takdir, karena ini banyak yang salah paham. Yang pertama kita katakan yang sepakat, takdir itu pengetahuan Tuhan tentang apa yang akan terjadi dalam kadar tertentu dan waktu tertentu. Dia tahu bahwa Anda akan datang kemari hari ini jam sekian. Anda akan datang jam sekian, bertemu dengan itu takdir. Itu satu pengertian takdir. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ada kehendaknya yang Anda tidak bisa rubah. Tanggal sekian, jam sekian, si A mati. Tidak bisa diubah ya? Ada kehendaknya yang dia kaitkan dengan Anda mau atau tidak. Kalau Anda mau dan dia mau bertemu, itulah yang dinamai taufik dan hidayat. Pertemuan kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda mau dan dia tidak mau, tidak jadi. Saya beri contohnya supaya ini. Beriman. Tuhan mau semua orang beriman. Tapi kenapa dia tidak beriman? Karena dia tidak mau, maka Tuhan tidak jadikan dia mau. Dalam banyak kehidupan, kegiatan kita di hidup dunia ini yang banyak. Karena itu ada yang dinamai dalam istilah kasih upaya manusia. Kenapa si A kaya? Si B tidak kaya? Karena dia usaha. Kalau dia usaha dan bertemu dengan kehendak Tuhan itu jadi. Kalau dia tidak usaha, tidak ketemu dengan kehendak Tuhan. Artinya dia tidak mau. Artinya dia tidak mau. Kalau dia sudah usaha tapi Tuhan tidak mau, Tidak dapat. Tapi kenapa Tuhan tidak mau dia? Padahal dia udah usaha. Kenapa Tuhan tidak mau? Kenapa Tuhan tidak mau? Oke. Ada hikmah di balik itu. Dia ingin lihat bagaimana pertanggunganjawab Anda. Karena itu dia tidak melihat amal Anda, dia lihat kemauan Anda. Niat Anda itu lebih baik dari amal Anda. Anda berniat mau melakukan satu kebaikan, udah dicatat itu baik, walaupun belum dilakukan. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, satu hal yang kita ingin lihat. Itu anak tahu semuanya. Kehendak orang tuanya. Tidak. Dia bisa salah paham. Dia bisa beranggapan bahwa orang tuanya ini jahat. Ya. Padahal orang tuanya baik. Ya kan? Padahal dia baik. Kira-kira manusia tahu semua maksud Tuhan. Kita hanya bersangka baik. Tuhan itu maha baik. Karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, orang yang beriman pada Tuhan berkata, ini pasti ada hikmah di belakang. Ada orang ketabrak, kakinya harus dioperasi. Buruk atau baik? Ya, kalau lihat dari ini buruk. Nah, waktu mau dioperasi, diperiksa dokter darahnya ini tiap hari ingat orang ada kanker. Sekarang baik ini atau tidak? Menjadi baik. Begitu sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan itu maha baik. Memang ada bahasan filosofis di kalangan umat Islam. Apakah Tuhan selalu menginginkan kebaikan? Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Persoalannya kita tidak tahu apa yang terbaik. Saya beri contoh, yang baik itu bisa relatif. Iya betul. Ya, hujan itu baik atau tidak?
Ya, baik kalau Buat petani, buat buat petani. Sekarang orang yang kerja apa namanya di luar gitu ya. di luar ini sekarang tidak baik. Sehingga definisi baik bisa berbeda-beda. Ya. Nah, jadi jangan ukur dari sini. Orang beragama selalu berkeyakinan bahwa Tuhan Maha Baik. Di balik apa yang kita lihat tidak baik, boleh jadi itu justru unsur kebaikan. Saya mau beri contoh. Thailand di pipi wanita baik nggak? Ah, Kadang-kadang jadi ganggu ya. Jelek kalau cuma lihat itu. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan, justru itu unsur kecantikan. Ya. Begitu hidup ini. Jangan fokus. Kalau Anda fokus pada sesuatu, Anda akan lihat ini jelek. Kalau Anda fokus pada si A, ini salah. Tapi kan Tuhan menangani seluruh makhluk. Anda boleh mengambil sedikit dari si A untuk memberi pada si B. Gempa itu baik atau tidak? Buruk. buruk. Tapi dengan gempa, tanah bisa subur. Ya juga sih. Nah, dengan gempa, yang durhaka bisa sadar. Iya. Langsung mengikat. Jadi jangan berpandangan apa namanya terlalu sempit. Mata kita ini sempit, jangkauannya terbatas. Harus melihat secara keseluruhan. Itu kira-kira. Jadi kalau Anda tanya begitu, kita tidak bisa mengetahui persis apa yang dikehendaki Tuhan, tapi kita percaya bahwa Dia Maha Baik dan setiap apa yang dilakukannya ada hikmah.